Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa pada pagi hari ini penuh dengan sukacita. Ya, kakak bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersukacita, kalau kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian kita dengan pujian kita yang pertama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Baik, sebelum kita akan lanjutkan akan ibadah kita pada pagi hari ini, kita boleh masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh tetap mensyukuri akan kasih anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan hingga pagi ini. Kami boleh beribadah walaupun kami harus berjauhan dengan adik-adik kami, tapi kami boleh bersyukur ya Tuhan, melalui ibadah online ini kami juga boleh merasakan sukacita karena pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Kami menyerahkan akan rangkaian ibadah kami, kiranya Tuhan akan senantiasa memimpin kami. Puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Kau boleh menjadi tupai yang berbaharu. Terpuji, termulia nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian kita, yaitu dari terbit matahari. Kalau Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memimpin akan kehidupan kita. Dari timur ke barat Tuhan senantiasa. Dari terbit matahari sampai pada masuk karena nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuk memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Kembali kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami sudah menaikkan pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh mengurapi akan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Halo adik-adik semua, apa kabar? Pada hari ini, pada hari Minggu, kita tetap bersuka cita. Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kita. Pada saat ini kita masih tetap beribadah, masih tetap memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui media. Kita masih bisa belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kakak bercerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita meminta supaya Tuhan memberi kita hati yang tenang, pikiran terbuka, supaya kita memahami dan mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan masih memelihara kami masih sehat, kami masih bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan kami, baik belajar di rumah maupun melakukan kegiatan di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua anak-anak-Mu Bapa, supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita belajar tentang seseorang tokoh Alkitab. Nah, dia ini adalah sosok perempuan, ibu-ibu yang selama ini mempunyai pergumulan kepada Tuhan. Kenapa dia mempunyai pergumulan kepada Tuhan? Karena dia tidak mempunyai anak. Sementara ada satu orang yang sering mengejeknya karena orang ini juga mempunyai anak. Nah, saat ini kita lihat kisahnya di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-20. Kakak ulang, 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Begini ceritanya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Nah, orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Di ayat ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, pada suatu hari Elkanah mempersembahkan korban. Diberikannya kepada Penina, istrinya satu, istrinya dan juga dengan semua anak laki-laki dari anak Penina, atau anak perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, kemudian kalau kita lompat di ayatnya yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh, yang namanya Mbak Hana tadi. Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ayatnya yang ke-20, Tuhan menjawab. Apa dikatakan di ayat ke-20? Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, adik-adik semua, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ada barang yang kita punya, sementara teman kita nggak punya. Nah, banyak orang mengejek temannya, ini aku punya HP baru, ini aku punya jam tangan, kamu nggak punya.
aku yang terbaik, aku yang hebat, lihat aku punya segalanya. Nah, tetapi jangan pernah mengira bahwa ketika mempunyai handphone, punya jam tangan, punya yang lain, punya motor, punya segala macam, punya uang, itu sudah menjadi nomor satu di dunia. Tidak. Dan itu kita sudah merasa bangga seakan-akan orang lain lagi tidak akan punya, hanya kita sendiri yang akan punya barang ini. Nah, coba kita lihat dari kisah Hana. Hana seorang perempuan yang rendah hati. Karena suaminya Elkana mempunyai 2 istri. Yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Nah, sementara teman-teman, ternyata Penina ini mempunyai anak laki-laki dan perempuan, sementara Hana tidak. Nah, karena Hana tidak mempunyai anak, maka Penina sering mengejek, "Ih, kamu gak punya anak." Nah, coba lihat saya, punya anak. Kalau sekarang, "Wih, kamu gak punya handphone." Dia punya, aku ada handphone. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang ada bersama-sama dan yang percaya kepada Dia. Nah, coba kita lihat Hana tadi. Ketika dia bergumul, berdoa, "Tuhan, jika Kau sungguh-sungguh memperhatikan keadaanku dan aku mempunyai anak laki-laki." Coba dia berjanji sama Tuhan tadi. Dia berkata, "Kalau nanti anak laki-laki itu lahir, maka akan kuserahkan kepada Tuhan seumur hidupnya, akan jadi hambamu." Ini suatu janji yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita berjanji, "Tuhan, kalau aku punya handphone, aku rajin belajar. Tuhan, nanti kalau papa mama beli aku buku, pulpen, aku rajin belajar." Nah, kita harus menepati janji itu juga. Karena kalau Tuhan nanti menjawab doa kita, kita harus tepati janji kita. Nah, jadi kita melihat setelah Hana bergumul, berdoa kepada Tuhan, ternyata doanya diterima sama Tuhan. Di ayatnya yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Siapa? Samuel. Nah, namanya Samuel, keren kan namanya. Kenapa dikasih namanya Samuel? Mbak Hana berkata, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Nah, ini adalah suatu ungkapan Hana. Dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena dia meminta kepada Tuhan satu anak laki-laki. Ternyata Tuhan menjawab dan Hana tidak lupa janjinya. Dia memberikan Samuel kepada Tuhan sehingga Samuel melayani di gereja seumur hidupnya di tempat ibadah pada saat itu. Kalau sekarang kan gereja, kalau pada saat itu tempat ibadahnya seperti bait Allah. Nah, dia melayani di tempat ibadah itu dan dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Itu sangat luar biasa. Tetapi yang terpenting di sini adalah jangan sering-sering atau sering mengejek orang lain ketika mempunyai sesuatu barang yang lebih berharga daripada orang lain. Atau sebaliknya juga, jangan pernah sedih jika ada orang lain yang mempunyai barang-barang mewah, yang mempunyai apa yang dia minta dikasih, terus kita gak dikasih. Jangan pernah sedih, jangan pernah menyerah, berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku membutuhkan peralatan sekolahku, aku membutuhkan hikmat, Tuhan tolong supaya saya pintar, bisa menjadi anak yang baik, bisa menjadi anak yang taat kepada orang tua dan terutama juga taat kepada Tuhan." Nah, kalau kita sering berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Seperti tadi Hana, coba dia bergumul berdoa kepada Tuhan, ternyata doanya diterima. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah menerima atau kita menerima doa kita, Tuhan menerima doa kita, menjawab doa kita, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. "Tuhan, aku mengucap syukur, Tuhan menjawab doaku." Yang kedua, biasanya kan kita berjanji, "Tuhan, nanti kalau aku jadi orang pintar, maka aku akan tidak sombong. Tuhan, nanti kalau aku jadi orang yang bijaksana, aku pengen dimuliakan nama-Mu dalam hidupku. Tuhan, nanti kalau aku jadi orang baik, saya pengen
Tuhan bangga kepada saya pengen hidup saya diberkati Tuhan dalam pelayanan. Seperti apa? Nanti kalau sudah besar mulai bisa mengitar di gereja, bisa membantu kakak-kakak di gereja pelayanan. Nah itu kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Tapi ingat, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Nah, di sini kita melihat tadi Hana, dia benar-benar bergumul berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan saya anak. Ini kan sudah gak masuk akal, dia kan mandul. Ternyata Tuhan yang menutup kandungannya sehingga dia tidak beranak. Tetapi akhirnya Tuhan membuka kandungannya sehingga dia beranak dan menerima satu anak laki-laki dan yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, kalau kita saat ini juga berdoa kepada Tuhan, yakinlah pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau kita melihat masa-masa sekarang kan banyak penyakit-penyakit yang terus merajalela di Indonesia, di lingkungan di sekitar kita sudah nggak bebas melakukan apapun. Kita tetap berdoa, Tuhan tolong supaya kami tetap sehat, papa mama sehat, teman-teman sehat, aku juga sehat, semua orang di sekelilingku sehat. Nah, tetapi kita juga berbuat janji kepada Tuhan. Apa kita lakukan kalau kita tetap sehat? Ayo, masa kalau kita sehat Tuhan, kalau saya tidur terus, kalau saya sehat? Enggak. Justru kalau kita sehat, kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan nanti kalau aku tetap sehat, saya tetap ke gereja. Ayo, kita berkumpul kembali beribadah. Tuhan kalau saya tetap sehat, saya akan rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, saya rajin belajar. Nah, nanti juga kalau kita tetap sehat, kita harus melakukan itu. Karena kita pernah berjanji sama Tuhan bahwa jika kita sehat, kita akan tetap melakukan janji-janji kita, memuliakan nama Tuhan. Sehingga nanti doa-doa kita diterima oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat hidup anak-anak, wah mereka, anak-anak saya meminta sesuatu kepadaku, tetapi mereka memintanya untuk kebaikan mereka dan memuliakan namaku. Nah, Tuhan akan menjawab doa kita. Oh, dia melihat di hidup kita, melihat adik-adik semua belajar, rajin beribadah, memuliakan Tuhan, tidak melawan orang tua, tetap hidup damai di rumah, tidak bertengkar-tengkar. Nah, Tuhan kan bangga kepada kita. Dia akan setiap nanti dia melihat setiap doa kita, dia akan melihat anakku ya, aku akan menjawabnya. Coba tadi kalau seperti Hana tadi kecewa sama Tuhan, Tuhan kenapa tidak bisa punya anak? Sudah tidak puncak dia pergi. Nah, kan dia nggak punya anak, yang rugi siapa? Dia sendiri yang rugi, sudah diejek-ejek lagi, diabaikan lagi, nggak punya anak lagi, apa yang dia minta nggak dikasih lagi. Nah, makanya kalau kita nggak punya sesuatu, kita tetap berdoa, jangan pernah menyerah. Tuhan tolong kami, tolong papa mama, tolong keluarga kami semua, tolong semua para hamba Tuhan, supaya sehari-hari kita nanti kalau udah selesai pandemi ini, kita bisa berkumpul kembali dan tetap beribadah. Ingat, setiap orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus pasti dijawab oleh Tuhan, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, jika kita berjanji kepada Tuhan atas setiap pergumulan doa kita, jangan lupa harus ditepati janjinya kepada Tuhan. Kalau tetap sehat, rajin beribadah. Kalau tetap sehat, baca-baca Alkitab supaya kita mengerti apa sih yang dimaksudkan Tuhan. Setiap hari malam harus tetap berdoa, apa yang kita lakukan Tuhan tolong, supaya hidup kita juga bisa memuliakan nama Tuhan. Dan ketika itu juga Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, semoga adik-adik semua tetap sehat ya, papa mama sehat, dan kita semua tetap sehat. Sehingga nanti kalau sudah tiba waktunya, kita berkumpul bersama lagi, sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Makanya sekali lagi bahwa maka Samuel kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang laki-laki. Ia menama anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Doa Hana diterima karena dari hati yang benar-benar bergumul sama Tuhan. Pasti Tuhan menjawab setiap doa kita.
Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah takut kepada Tuhan, harus tetap berdoa. Jangan pernah bilang, aduh aku gak mau berdoa kepada Tuhan, takutnya nanti Tuhan gak jawab. Oh, bukan begitu. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab doa-doa anak-anaknya. Saat harap kita semua tetap sehat dan kita semua tetap diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan kita semua, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sehingga nanti kita bisa bersatu kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Semoga ada semua sehat ya. Nah, setelah kita selesai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sang mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Sungguh luar biasa Tuhan, tokoh Alkitab yang bernama Hana, dia tekun dalam doanya kepada Engkau, dan Engkau menjawab doanya sehingga dia menerima anak. Tuhan Yesus yang baik, ketika juga hidup kami di masa sekarang ini ada banyak pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, tentang kesehatan kami. Tuhan tolong kami supaya kami semua tetap sehat, papa mama kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, teman-teman kami semua, kiranya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, halo, shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita tetap bersyukur, kita boleh bersyukur terus. Walaupun kita berjauhan, walaupun kita tidak pernah bisa berjumpa dengan tatap muka, tapi kita boleh bersukacita karena kasih Allah Tuhan luar biasa. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini kita akan akhiri. Mari kita masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami boleh bersyukur kalau kami sudah memuliakan nama Engkau, dan terlebih kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, Engkau boleh tanamkan di dalam hati setiap adik-adik yang mendengarkannya di rumah, dan mereka tetap bersukacita karena pertolongan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu, dan kami juga terus berdoa bagi adik-adik kami yang masih tetap tinggal di rumah, dan mereka harus belajar di rumah, dan mereka harus tetap Tuhan Engkau akan senantiasa menjaga, melindungi dalam kesehatan kehidupan mereka. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi kakak sampaikan kiranya kita tetap tinggal di rumah, kita tetap disiplin, dan jangan lupa kalau keluar rumah kita tetap pakai masker, dan kita jangan lupa tetap cuci tangan dan tetap jaga kesehatan dengan berolahraga. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.